Shalom, perkenalkan nama saya Kredere Deoparinga. Saya perwakilan dari OMK Stasi Santo Yohanes Paulus II. Saya di sini akan memberikan renungan dari Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52. Hari ini kita memasuki bulan September, yaitu bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021, di mana gereja mengajak kembali umat beriman menempatkan secara istimewa kitab suci dalam kehidupan kita. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini adalah Yesus sahabat sepengalaman kita. 4 minggu sepanjang bulan September, kita diajak untuk merenungkan tema-tema istimewa kepada siapa dan bagaimana Yesus hadir sebagai sahabat seperjalanan hidup kita. Meskipun di tengah pandemi ini, kita masih bisa tetap bersandar pada Yesus, sebab pada Injil Markus bab 6 ayat 50 mengatakan bahwa tenanglah, aku ini jangan takut. Dengan arti, Bapa mau tidak sehari pun dalam hidup kita sebagai anaknya dalam ketakutan. Saya sangat berharap hidup kita saat ini betul-betul aman dalam lindungan Tuhan, di mana kita betul-betul menyadari penyertaan Tuhan sebagai sahabat dalam perjalanan hidup kita, dalam suka maupun duka. Dalam bacaan Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52, Yesus memperlihatkan kuasanya. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar putra Allah dengan mukjizatnya. Dan dengan kuasanya inilah Yesus dapat mewartakan kabar gembira kepada banyak orang agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar. Kuasanya melebihi apapun yang menawan kita. Sebagai refleksi, apakah kita bisa mewartakan kabar sukacita kepada anggota keluarga, teman-teman, dan orang-orang di sekitar kita? Sebagai contoh, saya dulu mengalami pasang surut. Setelah menerima komuni pertama, saya mengalami berbagai tantangan. Saya mengalami kekhawatiran akan masa depan saya. Setelah saya melakukan banyak pelayanan untuk gereja, saya menyadari bahwa, kemana teman-teman sepantaran saya? Oh, saya sudah merasa sangat tua, dan saya harus berpikir demi masa depan saya. Sepertinya saya sudah terlalu lama dalam pelayanan ini. Pertanyaan-pertanyaan itu selalu muncul di benak saya, dan saya mulai khawatir akan diri saya sendiri dan masa depan saya. Lalu, mulai saat itu, semangat saya surut. Ini mencerminkan murid-murid Yesus yang sangat khawatir dan takut karena terombang-ambing oleh angin badai dan yang menimpa mereka. Namun, saat itu, ternyata muncul sahabat-sahabat saya dan anak-anak komuni pertama. Karena hal itu, saya teringat saat masa-masa di mana saya sangat semangat untuk melayani gereja. Dan saat itu juga semangat saya langsung kembali lagi. Saya menemukan Tuhan di dalam mereka, seperti Tuhan Yesus yang berjalan di atas air menuju ke perahu murid-muridnya. Karena hal itu saya juga tersadar bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Saya juga sadar bahwa dalam setiap peristiwa kehidupan kita ada maksudnya. Suka, duka, gagal, berhasil, dalam masalah, dalam kesuksesan. Semuanya pasti ada maksudnya. Tuhan ingin mengenalkan dirinya dan menjadikannya sumber kehidupan kita. Injil Markus bab 6 ayat 46 sampai 47 memperlihatkan bahwa kekuatan Yesus adalah doa. Yesus mengajarkan kepada kita untuk bisa menghadapi gelombang kehidupan kita dan masalah-masalah kita dengan berdoa. Kehadiran Allah bukan hanya berhenti pada Yesus saja, tapi setelah Yesus wafat dan bangkit dan Roh Kudus turun atas para rasul, kini kehadiran Allah dapat hadir di tengah-tengah gereja. Gereja seringkali disimbolkan dengan simbol bahtera atau perahu. Dalam kisah tadi, digambarkan perahu para murid-murid sedang dalam situasi takut. Karena badai yang membuat hidup mereka tanpa arah, tanpa tujuan, penuh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan mereka sulit merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Lalu, datanglah Yesus dengan berjalan di atas air menuju kepada murid-murid untuk menyelamatkan mereka. Dengan ini, sebetulnya kita sedang bercermin tentang kehidupan yang kita jalani saat ini. Lalu, dengan pelajaran-pelajaran ini, saya dapat kembali memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang. Oleh karena itu, saya bisa menjadi sahabat seperjalanan Tuhan Yesus. Teman-teman, percayalah, Yesus adalah sahabat perjalanan hidup kita. Dalam kesulitan kita, terlebih saat kita berputus asa, berpeganglah pada kuasa kasih Tuhan. Ketika kita sedang kalut, takut,
bimbang, cemas, dan putus asa, kita menjadi kurang melihat kehadiran Allah. Kita kurang peka dan menjadi buta, tetapi di saat yang sama, dengarkanlah Yesus berkata untuk kita, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yesus adalah kuasa Allah, yang berkuasa atas segala ciptaan, atas segala masalah-masalah yang tidak bisa kita kendalikan. Kuasa Allah jauh lebih besar dari masalah-masalah kita. Peganglah tangan Tuhan, naiklah ke atas perahu, dan merasakan kehadiran Allah secara baru. Kita diajak untuk percaya, tidak bimbang dan takut. Dan juga pada akhirnya kita bisa mengenali lebih dalam lagi tentang Allah. Teman-teman OMK, anak-anak remaja dan sekami, apakah ingin menjadi sahabat Yesus? Wartakanlah kabar sukacita, mulailah dari hal kecil, seperti melakukan pelayanan di gereja. Sekian dari saya, Shalom, terima kasih.